waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Malam penuh berkah itu ditandai dengan langit yang memancarkan cahaya yang teramat terang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Penduduk Mekah dan penduduk negeri lainnya juga menyaksikan betapa indah dan terangnya di malam penuh berkah itu. Sampai-sampai para rahib atau pendeta Yahudi yang juga menyaksikan terangnya langit di malam itu sangat meyakini bahwa malam itu adalah malam lahirnya Rasul terakhir yang diutus dan dijanjikan dalam kitab Taurat yang diimaninya. Begitu juga dengan pendeta Nasrani, berdasarkan pengetahuannya yang diperolehnya dari kitab Injil yang diimaninya, juga meyakini bahwa inilah tanda bahwa Rasul akhir zaman telah dilahirkan. Malam penuh berkah itu benar-benar membuat takjub setiap manusia yang memandangnya hingga tak sanggup untuk berkata-kata. Malam itu juga, ketika sedang berada di atas bangunan Ka'bah, Abdul Muthalib juga menyaksikan langit yang bersinar begitu terang benderang yang membuatnya teramat takjub. Menyaksikan hal itu, Abdul Muthalib pun bergegas turun dari atas Ka'bah. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mendapati berhala-berhala di sana seketika pada roboh dalam hitungan detik saja dan hancur tidak beraturan. Selain itu, Abdul Muthalib juga menyaksikan sumur Zam-Zam yang biasanya airnya tenang, tapi di malam itu air sumur Zam-Zam terlihat bergejolak, meluap hingga tertumpah membanjiri sekitarnya, seolah-olah sedang berbahagia menyambut kelahiran manusia yang agung dan mulia. Belum habis ketakjuban yang dialami Abdul Muthalib, beliau juga semakin takjub dengan mendapati rumah anaknya yang bernama Aminah memancarkan cahaya yang teramat terang. Karena penasaran dengan cahaya terang itu, ia pun bergegas menghampiri rumah anaknya itu. Cahaya itu begitu teramat terang yang menjadikan Abdul Muthalib terpaku dan takjub dibuatnya. Malam itu ia benar-benar mendapati tanda-tanda kebesaran dari Tuhannya. Abdul Muthalib pun memejamkan matanya untuk merasakan syahdunya di malam itu. Seketika ia pun menyadari bahwa malam itu adalah malam yang penuh berkah, malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada mereka dengan mengirimkan seorang anak yang penuh berkah di tengah keluarga mereka. Perlahan-lahan Abdul Muthalib memasuki rumah anaknya Aminah sambil terus merasakan kesyahduan di malam itu. Malam itu begitu syahdu, damai dan menenangkan. Dan benar saja, Abdul Muthalib mendapati anaknya Aminah telah melahirkan seorang bayi yang mulia, yang tanda-tandanya telah ia rasakan kehadirannya. Abdul Muthalib pun menangis haru atas kelahiran cucunya itu. Ia sangat menyadari cucunya adalah seorang manusia yang sangat istimewa, pilihan Allah yang kelak akan menjadi seorang Rasul, penunjuk jalan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Abdul Muthalib pun mengadakan perjamuan makan kepada banyak orang sebagai tanda syukur atas kelahiran cucu yang paling dicintainya. Banyak sekali orang yang diundangnya untuk ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakannya. Betapa hari itu sangat bahagia dan istimewa, sehingga sang kakek terlihat dengan sukacita melayani banyak tamu, dibantu Abu Thalib anak lelakinya. Kini tibalah saatnya sang kakek memberikan nama kepada cucu tercintanya, anak dari Aminah dan Abdullah. Sebagaimana adat kebiasaan di waktu itu, disaksikan banyak orang
Sang kakek pun menggendong cucunya sembari menggunakan jari-jari tangannya untuk menutupi wajah cucunya agar terhindar dari silaunya sinar matahari. Sebagai tanda betapa sang kakek sangat menyayangi cucunya itu, Abdul Muthalib yang sangat mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim membawa cucunya itu ke Ka'bah menuju Hajar Aswad, batu dari surga. Bertabaruk kepadanya mengharapkan berkah dari batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, mengetuk-ngetuk pintu Ka'bah seolah-olah memberi isyarat kepada sang kakek untuk membawa cucunya ke dalam Ka'bah. Maka dengan segera sinyal itu ditangkap oleh Abdul Muthalib, sehingga sang kakek pun membawa cucunya masuk ke dalam Ka'bah. Sementara itu, dengan hening orang-orang menunggu di luar Ka'bah. Hingga akhirnya keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah sembari menggendong cucunya. Ia berjalan keluar Ka'bah menuju makom Ibrahim untuk mengumumkan nama bagi cucu tercintanya itu. Abdul Muthalib memberikan nama yang sangat indah untuk cucunya, nama yang belum pernah ada sebelumnya, nama yang tidak dinisbatkan pada nama-nama berhala, nama yang tidak diambil dari suku-suku manapun di antara mereka. Karena nama itu begitu sangat istimewa, nama yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang kakek. Nama itu adalah Muhammad. Benar saja, nama yang agung itu sangat asing di telinga para penduduk Mekah di kala itu, karena mereka benar-benar tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sehingga mereka pun saling bertanya-tanya atas nama yang diberikan Abdul Muthalib kepada cucunya itu. Maka majulah Abu Thalib sang paman untuk menenangkan mereka semua. Muhammad. Dan Abdul Muthalib pun di hadapan banyak orang dengan bangga dan bahagianya menunjukkan cucu tercintanya dengan nama Muhammad. Maka sejak saat itu, bayi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.